Selamat pagi peserta didik yang ada di rumah masing-masing bersama orang tua dan keluarga. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Salam jumpa lagi dalam kegiatan belajar mengajar IPS kelas 8 semester genap hari ini. Sebelum kita memulaikan kegiatan belajar mengajar, mari berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Doa selesai. Sebelum lanjut, jangan lupa subscribe, lonceng, dan like. Materi kita hari ini bab 3 tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang dan pengaruhnya terhadap kegiatan ekonomi, sosial, budaya di Indonesia dan ASEAN. Adapun tujuan yang ingin dicapai, tujuan pembelajaran, ada beberapa ini, tetapi untuk pertemuan kali ini kita akan membahas tujuan pembelajaran bagian A, menjelaskan keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Itu yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini. Keunggulan dan keterbatasan antar ruang dalam permintaan, penawaran, dan teknologi. Keunggulan adalah kelebihan yang tiap-tiap daerah kaya akan sumber daya alam yang beraneka ragam, baik berupa sumber daya alam tambang, sumber daya alam laut, sumber daya alam hutan, sumber daya alam pertanian, dan lain sebagainya. Sedangkan keterbatasannya yaitu setiap daerah berbeda-beda potensi sumber daya alamnya. Begitu juga sumber daya manusia yang mengelolanya berbeda-beda juga. Apalagi teknologi yang digunakan. Ada daerah yang sudah menggunakan teknologi modern, tapi ada daerah lain yang masih menggunakan teknologi tradisional. Sehingga inilah yang menjadi terciptanya permintaan dan penawaran yang menimbulkan perdagangan. Kebutuhan yang harus dipenuhi oleh setiap manusia berbeda-beda dan beraneka ragam. Apalagi untuk memenuhi setiap daerah atau provinsi, bahkan setiap negara. Faktor ruang akan menentukan tindakan seseorang sebagai konsumen. Masyarakat kota memiliki perilaku konsumsi yang berbeda jika dibandingkan dengan masyarakat desa, pegunungan, ataupun masyarakat pesisir pantai. Demikian pula tindakan atau perilakunya dalam mengalokasikan sumber daya alam yang ada. Barang dan jasa yang dibutuhkan manusia sebagian besar dihasilkan oleh manusia dan hanya sebagian kecil yang disediakan langsung oleh alam. Oleh karena itu, manusia harus melakukan kegiatan untuk menghasilkan barang dan jasa yang biasa disebut dengan istilah produksi. Salah satu yang menjadi alasan adanya interaksi antar ruang adalah perbedaan potensi dan sumber daya alam yang dimiliki Indonesia. Merupakan salah satu negara yang kaya akan sumber daya alam. Sumber daya alam yang tersebar di Indonesia memiliki manfaat yang besar bagi kehidupan manusia. Kita lihat sumber daya alam dan persebarannya di Indonesia, di tiap daerah, di tiap provinsi berbeda-beda, beraneka ragam sumber daya alam yang ada. Kita lihat Indonesia kaya akan sumber daya alam. Bahkan Indonesia sebagai penghasil tambang, negara terbesar di dunia dan kaya akan sumber-sumber daya alam yang lain. Kita boleh amati dalam tabel persebaran sumber daya alam di wilayah
Indonesia. Kita lihat ada kopi di Lampung, sapi potong di Lampung, cengkeh di Jawa Timur, minyak cendana di Nusa Tenggara Timur, intan ada di Pulau Kalimantan, dan lain sebagainya. Persebaran sumber daya alam antara satu daerah dengan daerah lain berbeda-beda. Suatu daerah dapat dikenal sebagai penghasil barang tambang, akan tetapi daerah lain juga dapat dikenal sebagai penghasil hasil hutan atau pertanian. Perbedaan potensi inilah yang dapat mengakibatkan terjadinya permintaan dan penawaran yang menimbulkan aktivitas perdagangan antar daerah atau antar pulau, bahkan antar negara. Perbedaan potensi daerah ini juga menyebabkan perbedaan keunggulan masing-masing daerah. Setiap daerah memiliki keunggulan komparatif tersendiri. Sebagai contoh, Lampung memproduksi kopi, sedangkan Jawa Barat memproduksi beras. Lampung dapat memproduksi kopi secara efisien dan murah. Demikian pula Jawa Barat dapat memproduksi beras secara efisien. Dengan demikian, Lampung memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi kopi dan Jawa Barat memiliki keunggulan komparatif dalam memproduksi beras. Nah, untuk saling melengkapi kebutuhan tiap daerah, disitulah terjadinya perdagangan. Inilah materi tentang keunggulan dan keterbatasan antar ruang. Untuk akhirnya, adik-adik jawablah soal-soal yang tertera pada layar yang ada. Tetap semangat, jangan lupa tetap lakukan protokol kesehatan, jaga jarak, pakai masker, rajin cuci tangan, hindari kerumunan, dan kurangi mobilitas, dan tetap berdoa. Sampai jumpa lagi dalam kegiatan belajar berikutnya. Tuhan memberkati. Sukses selalu.